Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Sanjaya. Saya dari kelas 11 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan sistem pendingin dan sistem pelumas. Overheating, mesin terlalu panas, kipas pendingin tidak berfungsi, kebocoran cairan pendingin, selang radiator bocor, water pump rusak, termostat rusak, termostat macet, posisi terbuka atau tertutup, kipas radiator tidak berfungsi, sekring putus, motor kipas mati, sensor suhu rusak, radiator kotor atau tersumbat, endapan kotoran atau kerak di dalam radiator. Kedua, overheating, periksa dan bersihkan radiator, pastikan kipas pendingin berfungsi dan tambahkan cairan pendingin jika kurang. Kebocoran cairan pendingin, periksa kebocoran, ganti selang atau water pump yang rusak. Terus ketiga, termostat rusak, ganti termostat dengan yang baru agar suhu mesin tetap stabil. Kipas radiator tidak berfungsi, ganti motor kipas atau sekring yang rusak serta cek sensor suhu. Radiator bocor atau tersumbat, lakukan flushing atau pembersihan radiator secara berkala menggunakan cairan pembersih khusus. Ketiga, tekanan oli rendah. Biasanya itu oli kurang, filter oli tersumbat, pompa oli rusak, oli mesin bocor, biasanya seal atau gasket bocor, baut drain, oli longsor. Oli mengandung air, itu biasanya terjadi. Oli mengandung air atau bercampur dengan air coolant, itu biasanya terjadi karena gasket kepala silinder rusak atau tekanan pada blok mesin. Oli terlalu atau mengental. Penggantian oli yang jarang dilakukan. Ketiga, oli berbusa, itu biasanya terjadi karena oli bercampur udara karena overfilling atau terlalu banyaknya oli. Terus 4, tekanan oli rendah. Tambahkan atau sesuai spesifikasi, ganti filter dan periksa pompa oli mesin bocor, ganti seal atau gasket yang bocor, pastikan baut dan oli terpasang dengan benar dan periksa adanya retakan pada mesin. Oli mengandung air, ganti gasket kepala silinder dan periksa blok mesin. Ganti gasket kepala silinder dan periksa blok mesin tercampur air untuk mencegah kerusakan. Oli kotor atau mengental, biasanya harus kita ganti secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan dan gunakan oli berkualitas baik. Oli berbusa, itu biasanya kita harus pastikan volume sesuai spesifikasi dan periksa sistem pelumasan dan kebocoran udara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.